Astagfirullahaladzim. Innalillahi. Teh, RT, lu kenapa teh? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Suasana di gang kecil itu mendadak beku. Dhot, Kona, dan Peot duduk di pojok gardu, saling berpandangan dengan wajah pucat. Angin sore berhembus dingin, menusuk tulang dan menusuk hati mereka. Kona menggigit bibirnya menahan isak, Peot tertunduk lesu, dan Dhot. Air matanya jatuh diam-diam, membasahi pipinya tanpa suara. Di pintu musola kecil, Pak Rungkat berdiri terpaku. Sahabat setia Pak RT selama puluhan tahun itu merasa dunia runtuh di hadapannya. Matanya membelalak, tangannya gemetar hebat. Kenangan lama berputar di benaknya, mimpi buruk tentang kepergian sahabatnya, yang kini menjadi nyata. Tangisnya meledak, histeris dan dalam. RT, kenapa lo pergi duluan? Teh? Lututnya lemas, tubuhnya jatuh berlutut di lantai musola. Sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dan tonton sampai akhir supaya tidak ada kesalahpahaman yang terjadi dan tolong berikan komentar terbaik teman-teman. Menggenggam serpihan sajadah seakan berharap bisa mengembalikan waktu. Berita duka menyebar cepat, membawa gelombang kesedihan ke seluruh warga. Namun, bersama kabar itu, tersebar pula desas-desus gelap yang membuat suasana semakin mencekam. Orang-orang mulai berbisik. Sebelum kecelakaan itu, Pak RT sempat merasa dibuntuti. Beberapa saksi mengatakan ia terlihat terburu-buru, mencari kontrakan baru dengan ketakutan yang tak biasa. Lalu, satu nama muncul kembali-kembali. Nona Ellen, gadis misterius yang dahulu menghilang tanpa jejak, lalu muncul kembali dengan nama baru, Dewi, istri dari Bang Topan. Paisik-paisik berkembang. Pak RT mungkin mengetahui sesuatu yang tidak seharusnya ia tahu. Saat itu, Robi, baru pulang dari pendakian, langsung dihampiri oleh geng 4G, sebutan untuk persahabatan Dhot, Kona, dan Peot. Mereka menceritakan semua yang telah terjadi. Mata Robi membelalak. Tanpa ragu, bersama, mereka bersumpah untuk menyelidiki kebenaran di balik kematian Pak RT. Di tengah kesedihan, Pak Rungkat akhirnya buka suara. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Pak RT tahu, Dewi itu sebenarnya Nona Ellen." Sejenak, waktu berhenti. Kona, Piat, dan Robi membeku, menatap Pak Rungkat dengan tatapan tak percaya. Dewi adalah Nona Ellen, gadis kaya raya, putri seorang bos besar dunia gelap, yang memilih melarikan diri dari kehidupan lamanya untuk menjadi orang biasa, yang kemudian jatuh cinta pada Bang Topan, tanpa pernah mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya. Saat kebenaran ini terungkap, Bang Topan berlari mencari Dewi. Matanya merah, hatinya hancur. Di hadapan Dewi, ia bertanya dengan suara gemetar, "Apa benar kamu Ellen?" Dengan mata basah, Dewi mengangguk pelan. "Aku cuma pengen hidup sebagai orang biasa, Bang, bukan anak mafia." Ternyata, ketika kabar hilangnya Ellen sampai ke telinga ayahnya, sang bos besar dunia hitam, murka tak terperi. Ia mengirim anak buahnya untuk memburu Ellen. Dan saat mengetahui bahwa Pak RT tahu rahasia itu, dan bahkan berusaha melindunginya, ia memerintahkan dua kata dingin. "Lenyapkan dia." Dan kini, gang kecil itu tetap berdiri, musola tetap memanggil lewat lantunan azan. Tapi setiap senja kini terasa lebih sunyi, lebih sendu. Kona, Piat, Robi, dan Pak Rungkat tahu, mereka telah kehilangan seseorang yang tak tergantikan. Mereka juga sadar bahwa kebenaran belum sepenuhnya terungkap, dan luka di hati mereka mungkin tidak akan pernah benar-benar sembuh. Malam turun perlahan. Di gardu tua, geng 4G berkumpul kembali, ditemani lampu minyak yang remang dan suara jangkrik dari sela-sela semak. "Dhot," Robi membuka suara, nadanya serius. "Lo yakin mau terusin ini?" Dhot menatap lurus ke depan. "Kalau kita diam, Pak RT mati sia-sia." Piat mengenggak pelan. "Gua juga ngerasa ada yang aneh. Kayak kita belum lihat semua kepingan teka-tekinya." Kona menggenggam tangan Peot erat-erat. "Gua takut, tapi gua juga nggak mau lari." Pak Rungkat yang duduk di ujung, menghela napas berat. "Kalau kalian mau tahu lebih jauh," katanya, "kalian harus ke rumah kontrakan lama Pak RT." Mereka saling pandang. Rumah itu sudah kosong sejak kecelakaan terjadi. Dan kabarnya,
Beberapa warga mengaku mendengar suara-suara aneh dari dalamnya. Di situ, mungkin ada jawaban. Lanjut Pak Rungkad lirih. Tapi kalian harus hati-hati. Ada orang-orang yang nggak mau rahasia ini terbuka. Malam itu juga, Forji memutuskan. Mereka akan ke rumah kontrakan itu, diam-diam. Tengah malam, lampu jalan banyak yang mati, meninggalkan bayangan panjang di setiap sudut gang. Rumah kontrakan itu berdiri sunyi di ujung lorong. Ket dindingnya mengelupas, dan pagar besinya berderit pelan ditiup angin. Dengan langkah hati-hati, mereka masuk. Di dalam, suasana lebih mencekam. Ada bau anyir yang aneh. Percamper debut dan Kelembapan. Mereka membagi tugas, Peot dan Robi memeriksa dapur. Kona berjaga di pintu, dan Dhot mengarah ke kamar belakang. Saat Dhot membuka pintu kamar itu, hawa dingin seperti menyerbu keluar. Di dalam kamar, hanya ada kasur tua, meja kecil, dan sebuah laci kayu yang tampak baru-baru ini dibongkar paksa. Dhot merangkak mendekat. Tangannya menyentuh sesuatu di sela-sela papan lantai. Sebuah buku catatan lusuh. Sementara itu, di luar, Kona merasa ada yang mengawasi. Bayangan hitam melintas cepat di ujung jalan. Kona menahan napas. Matanya membelalak. "Guys," bisiknya, "cepetan, ada yang datang." Mereka semua berkumpul cepat-cepat. Dhot memasukkan buku itu ke dalam jaketnya. Belum sempat mereka kabur, suara langkah kaki berat terdengar mendekat. Bayangan besar muncul dari balik pepohonan. Seorang pria bertubuh kekar. Berjaket kulit, matanya tajam mengawasi. Tanpa pikir panjang, Forji berlari sekencang mungkin, menembus lorong-lorong sempit gang kecil itu. Dikejar oleh suara sepatu berat menghantam aspal. Malam itu, mereka selamat, nyaris. Di gardu, beberapa jam kemudian, dengan napas tersengal dan jantung berdegup kencang, Dhot membuka buku catatan itu. Di dalamnya, tulisan tangan Pak RT. Halaman demi halaman berisi catatan tentang Nona Elin, Dewi, dan Jejak-jejak jelap yang melibatkan orang-orang berkuasa di Kota mereka. Satu halaman membuat semua mereka membisu. "Jika aku mati, carilah kunci di rumah tua tepi danau. Di sanalah semua kebenaran bermuara." Forji sailing pandang. Mereka tahu, perjalanan mereka baru saja dimulai. Dan apa yang menanti di rumah tua tepi danau, mungkin jauh lebih berbahaya dari apa yang pernah mereka bayangkan. Dalam hidup, kebenaran sering tersembunyi di balik ketakutan, ancaman, dan pengkhianatan. Terkadang, untuk memperjuangkannya, kita harus berani melawan rasa takut, kehilangan, bahkan menghadapi bahaya besar. Forji, Dhot, Kona, Peot, dan Robi menunjukkan bahwa persahabatan, keberanian, dan ketulusan hati bisa menjadi cahaya di tengah kegelapan. Meski mereka masih muda, meski dunia di sekitar mereka mengancam, mereka memilih untuk tidak berpaling dari kebenaran. Mereka tahu, keadilan tidak datang dengan sendirinya. Seseorang harus berani melangkah, bahkan ketika langkah itu terasa berat dan berbahaya. Cerita ini mengajarkan kita bahwa luka, kehilangan, dan ketakutan adalah bagian dari perjalanan. Tapi selama ada keberanian dan persahabatan, tidak ada rahasia yang akan selamanya terkubur. Kalau mau, aku juga bisa buatkan kata-kata kutipan atau quotes singkat yang bisa kamu taruh di pembuka atau penutup ceritamu. Mau sekalian? Misalnya kayak, kebenaran tidak akan pernah mati selama masih ada hati yang berani memperjuangkannya.